Malam ini kita bahas tentang perceraian khulu'. Khulu'. Sanes hulu, khulu' mah sirah. Ya mah khulu' kukho. Khulu' itu adalah sebuah perceraian di mana ari definisi ieu nama talak tebus lah gitu. Khulu. Jadi seorang istri menggugat cerai kepada suaminya dan si istri membayar iwad dari mas kawin yang dulu diberikan oleh suaminya. Ari zaman Rasul mah kapungkur dahulu. Jadi ada seorang sahabat, istri seorang sahabat. Nah, ini dijelaskan dalam hadis Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Istri sahabat, nama sahabatnya adalah Sabit bin Qais. Jadi Sabit bin Qais punya istri. Kemudian istrinya datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada perilaku dari Sabit bin Qais yang tidak disukai oleh istrinya, ngadu. Jadi hayang diceraikan lah gitu, pingin diceraikan. Kemudian Rasul bersabda, aturadina alaihi hadikota, apakah kamu sanggup mengembalikan mas kawin sebidang kebun yang sudah diberikan oleh suami kamu dulu kepada kamu? Sanggup mengembalikan itu? Kata Nabi. Kata istri Sabit bin Qais, "Na'am, sanggup ya Rasul." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Rasul bersabda, "Iqbalil hadiqata wa talliqha tatliqatan." Kalau begitu kata Nabi, kembalikanlah kebun tersebut kepada Sabit bin Qais, dan Sabit ceraikan istri kamu dengan talak satu. Nah, itu perceraian model itu disebutnya adalah khulu'. Kalau wanita sekarang bagaimana teknisnya? Ketika dia diperlakukan tidak wajar oleh suaminya, apakah harus bertahan dalam kepedihan? Bertahan dalam kesengsaraan? Bertahan dalam ketersiksaan? Bertahan dalam penderitaan? Apakah harus begitu? Misalnya si istri didiamkan oleh suaminya, tidak disentuh-sentuh selama 6 bulan misal, atau si istri tidak dinafkahi oleh suaminya lebih dari 3 bulan, atau si istri ditinggalkan oleh suaminya begitu saja tanpa ada kabar berita selama 2 tahun, atau si istri diberlakukan semena-mena, terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Ada masalah sedikit cabok, ada masalah sedikit tajong, ada masalah sedikit degungkeun gitu. Apakah si istri harus diam? Apakah si istri harus nerima? BTHM, bibir tersenyum, hati menjerit. Apa harus begitu? Tidak. Dalam buku nikah ada
sigot ta'lik. Dalam sigot ta'lik itu ada 4. Kalau si istri disakiti secara fisik, kalau si istri dibiarkan tidak dinafkahi selama 3 bulan, kalau si istri tidak disentuh selama 6 bulan, kalau si istri ditinggalkan suaminya 2 tahun lamanya, tidak ada kabar berita, maka si istri boleh datang ke pengadilan untuk mengadukan perilaku suaminya. Nah, kalau misalnya pengaduannya diterima oleh si pengadilan, lalu si istri diharuskan membayar iwad. Sekarang mah iwad, bukan mengembalikan mas kawin sekarang, tapi membayar iwad sejumlah 10.000 rupiah. Kemudian pengadilan menerimanya dan hakim memutuskan. Nah, itulah yang disebut dengan talak khulu pada zaman sekarang. Talak khulu. Aya naon ya khulu. Talak khulu. Nah, itu talak khulu tuh gitu. Dan itu dibolehkan oleh agama. Makanya kenapa saya selalu menganjurkan kepada muda-mudi untuk menikah itu secara sah menurut agama dan sah menurut negara. Karena kalau hanya sah menurut agama yang disebut dengan nikah siri, nah itu tidak ada kekuatan bagi wanita nanti. Ketika dia diperlakukan tidak wajar oleh suaminya, dia mau mengadu kepada siapa? Mau mengadu kepada ustadz nggak bisa apa-apa. Mau mengadu kepada orang tua nggak bisa apa-apa. Selagi si istri tersebut masih belum dijatuhi talak oleh suaminya, maka si istri tersebut tetap menjadi istri bagi suaminya, walaupun secara fisik dia disakiti, walaupun dia tidak pernah disentuh oleh suaminya, walaupun dia tidak dinafkahi. Tidak bisa melakukan pengaduan. Karena kalau datang ke pengadilan, nanti pengadilan akan bertanya, mana buku nikahnya? Kalau nikah siri kan tidak ada buku nikah, maka nikah siri terjadi itu sah di mata hukum agama, tapi tidak ada bukti surat menyurat. Kalau terjadi sesuatu, maka nanti yang rugi itu adalah pihak perempuan, nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya pernikahan mah jangan melakukan pernikahan siri, tapi harus pernikahan yang sah menurut agama, juga sah menurut negara gitu. Jadi harus ada jelas catatannya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyerukan idza tadayantum bidailinin ila ajalin musamman faktubu. Utang piutang saja harus dicatat. Utang piutang, apalagi ini adalah pernikahan. Itu khulu ya. Kalau sudah terjadi khulu watamliku, maka memiliki bihi dengan talak khulu tersebut siapa almar'atu wanita nafsaha terhadap dirinya. Jadi kalau sudah terjadi talak khulu, maka si wanita jadi bebas gitu. Dia bukan milik suaminya lagi. Dia bukan istri suaminya lagi. Dia sudah bebas. Wala raj'ata lahu 'alaiha illa binikahin jadidin, dan tidak ada rujuk. Tidak ada rujuk. Kalau mau balik lagi
maka harus ada nikahin jadidin, harus ada nikah yang baru. Kan kalau cerai biasa mah Pak, cerai biasa tehnya laki-laki menceraikan istrinya, bukan dari ajuan dari pihak perempuan, tapi si laki ngejatuhkan talak kepada istrinya. Telah jatuh talak saya 1 kepada kamu. Nah, berarti itu sudah terjadi talak. Kan pada pertemuan yang lalu sudah dibahas talak itu ada 2. 1 ada talak sorih, yang kedua talak kinayah. Kalau talak sorih, talak berupa ucapan yang jelas, baik itu dengan kata-kata talak atau saroh atau firok, maka jatuh talak. Yang kedua talak kinayah. Talak kinayah itu talak dengan kata-kata yang tidak menggunakan kata talak. Cuk balik ka ditu ka inung maneh, balik ka ditu ka bapak maneh. Lamun hatena niat ngajatuhkeun talak, jatuh talak. Tapi kalau hatinya tidak meniat menjatuhkan talak, maka tidak jatuh. Nah itu mah tergantung niat, itu kinayah. Kalau talak ucapannya jelas mah telah jatuh talak saya, nah itu mau ada niat mau tidak ada niat maka talaknya jatuh. Nah kalau terjadi talak dari seorang suami kepada istrinya, maka si istri ini ada yang disebut dengan masa iddah. Dan pada masa iddah ini si lelaki, si suami boleh rujuk lagi tanpa harus nikah kembali gitu. Air rujuk mah bukan ijab qabul Pak, rujuk mah. Air rujuk mah bisa mah balik deh gitu, bisa gitu. Ku kalimat gitu suami istri deh gitu teh. Atau dengan hubungan suami istri, darai hubungan. Nanya pemajikan, naon itu Pak? Rujuk. Nah jadi rujuk beda dengan nikah lagi. Kalau nikah lagi mah balik lagi ke awal, harus ada ijab qabul, harus ada wali, harus ada saksi 2, harus ada mas kawin lagi. Nah itu. Jadi kalau rujuk mah tidak begitu, asal masih dalam masa iddah. Maka ketika terjadi perceraian, si istri jangan langsung diusir dari rumah. Jangan. Ketika bisa jatuh talak, surat di pengadilan sudah datang. Misalnya per tanggal 1 Januari, maka telah vonis atau telah jatuh talak di pengadilan, berarti 1 Januari. Nah, begitu jatuh talak, si istri teh jangan langsung diusir dari rumah. Dia masih berhak tinggal di rumah kita selama iddahnya masih ada. Yang kedua, dia masih berhak nafkah dari kita selagi iddahnya masih ada. Jadi masih boleh satu rumah. Aisyah kamar boleh ngan meureunnan awewena dihanap, lalakina di luhur gitu. Lamun risbangna atau non kasurna ya aya 2 nu susun teh kasurna, kasur susun. Nah, istrinya di bawah, suaminya di atas gitunya. Eta malam pertama Pak, malam pertama perceraian, si pamajikanna dihandap, si lalakina di luhur. Aya jam 12 karasa ya, geus cerai mah beda cenah ya, tariris kieu. Ngetes we ieu mah sugan pamajikanna hudang keneh gitu. Dites kunaon ku isyarat. Salakina teh kieu.
Hai. Hai. Kadengean ku pamajikan di handap. Geuningan can sare jadi geuningan. Dibales. Hai. Sarua. Cek lalakina geuningan acan sare. Hai deui salakina. Hayang. Kahartian ku awena geuningan hayangeun. Jawab deui ku awena. Hayang. Sarua nih. Cek lalakina teh geuning sarua hayangeun. Dijawab deui ku lalakina. Hanjat. Ditanae ka luhur awena. Tareke ka luhur. Ngomong deui lalakina. Haneut. Rujuk mah kitu. Beres hubungan, tanya ku awena, naon aya teh? Pan geus cerai. Rujuk. Ai masih masa idah mah kitu tah, Pak. Tapi kalau sudah habis masa idahnya, selesai, enggak bisa. Harus pisah rumah. Kalau sudah habis masa idah. Nah, bagi istri yang melakukan gugat cerai kemudian oleh pengadilan diputuskan itu talaknya hulu, anu nangtukeun hulu tidak hulunya pengadilan, Pak. Kalau zaman dulu mah Rasul ngeradu ke Rasul, sekarang mah ke pengadilan. Nanti pengadilan yang menentukan apakah pengaduan istri ini bisa disetujui menjadi talak hulu atau hanya talak biasa. Nah, sebab ada bedanya, ada konsekuensinya. Kalau talak biasa ada idah, ada rujuk. Nah, kalau talak hulu tidak ada rujuk, Pak. Tidak ada rujuk. Kalau mau bersatu lagi harus pakai ijab qabul lagi. Tidak seringan tadi. Kalau tadi mah kan rujuk. Air rujuk mah tinggal eta we ku kode teh. Hai. Tinggal kode gitu. Direspon ku pamajikan, hai geuning can sare. Kodean deui. Hayang. Jawab ku pamajikan, der hubungan. Naon ieu teh, Pak? Rujuk selesai. Ai ijab qabul mantuk kitu, Pak. Biasa deui we ijab qabul deui. Wala raj'ata lahu 'alaiha illa binikahin jazidin. Wa yajuzu dan boleh naon al khulu'u talak tebus alias khulu' fituhri dalam keadaan istrinya suci, wa fit haidi dan dalam keadaan istrinya head. Kalau talak biasa mah kan nggak boleh ya. Kalau talak biasa mah si istri dicerai dalam keadaan head, nggak boleh. Itu haram, talaknya nggak jadi. Kalau talak biasa, kalau talak biasa mah si istri teh harus dijatuhkan dalam keadaan suci dan belum digauli oleh suaminya. Kalau suci sudah digauli nggak boleh, harus nunggu head dulu masa suci lagi. Nah, kemudian tidak boleh dalam keadaan head. Tapi kalau talak hulu mau head mau suci itu dibolehkan. Itu kalau talak hulu. Nah, alhamdulillah Isya ya, sudah tiba. Nampaknya tidak ada pertanyaan, Pak ya. Karena sudah tiba waktu Isya. Nanti saja kalau pengajian lagi sebelum membahas kelanjutan. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan nanti ditanyakan dulu. Satu pertanyaan aja. Kalau si istri yang minta cerai, apalagi dengan berbohong, apakah dapat bagian ekonomi? Kalau si istri yang minta cerai, yang meninggalkan rumah 3 bulan, kemudian disini dengan cerai, berbohong, padahal dia sudah punya rumah, yang tadi rumahnya ada kebohongan saja. Apakah putusan hakim atau menurut Cina dapat bagian ekonomi ini?
Kalau menurut syariat mah si istri yang durhaka kepada suaminya, dia tidak dapat apa-apa. Dia tidak dapat nafkah, dia juga tidak dapat harta gonogini. Kalau misalnya si istri yang nusuz atau yang durhaka, misalnya si istri selingkuh, ketahuan, ceraikan ke suaminya, si istri yang durhaka itu dia tidak dapat apa-apa. Tapi kalau nggak tahu kalau di mata pengadilan, kalau secara syariat dia tidak dapat apa-apa karena dia durhaka. Ya. Iya. Terima kasih, mohon maaf. Kita tutup dengan doa, semoga semuanya jamaah sehat, jag-jag, belejag, gorejag. Amin. Diberkahi oleh Allah semuanya, segalanya, selamanya. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.